Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sadar lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa suka berkhulwat ibadah pada Allah Ta'ala di atas bukit yang bernama Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ucapan segala sesuatu niki dimulayan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab niki, dalam kesempatan niki ada bahas tentang disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hikayatan atau ceritaan lewat disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama menerima wahyu langan disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nikilah disida Nabi sedang berkhalwat atau menyendirikan diri, menjauhkan diri, mengasingkan diri untuk menuntut atau mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu di bukit yang bernama Hira, yaitu yang dinamakan sekarang ini Jabal Nur. Nah, le saat niki atau le waktu disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu langan le disida Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di Gua Hira atau di Jabal Nur. Artinya bukit cahaya, maka hingga umurnya 40 tahun maka itu waktu kedatangan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada segala anbiya alaihissalam. Nah, ini waktu pertama kali menerima wahyu di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le waktu niki di sida Nabi sedang berumur 40 tahun saat menerima wahyu pertama lakan di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, karena umur 40 tahun nikilah cocok pantas menerima amanah langan disida Allah, ialah hampun turun atau datang wahyu lengan disida Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjatuhkan rahmat pada sekalian alam dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Karena disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu utus jari rasul sida Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik seluruh alam. Maksudnya alam ini adalah selain disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Di saat nikilah tahun datang firman langan di sida Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan manik di sida Allah Subhanahu wa taala sama bunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inde nara lain tujuan di sida nabi dasada utus di balik dunia niki kecuali untuk kebaikan ini atas dunia niki. Maka dimulakan kedatangan wahyu kepadanya di dalam mimpi waktu tidur. Pertama-tama satu ican desida nabi niki wahyu sida Allah Subhanahu wa taala diutus malaikat Jibril sida Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah waktu niki melalui dalam mimpi ndek langsung dalam alam nyata niki dan diutus malaikat Jibril sida Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejut melihat malaikat jika datang padanya waktu jaga itu pun dari karena rahmatullah azza wa jalla. Maksud dan tujuan disida Allah Subhanahu wa taala sa mengutus malaikat Jibril datang le waktu nanti disida nabi tiada lain tujuan karena dengan sandi nuah bedait tiba-tiba na bedait utus atau terperintah tentu sekali ada yang sandi takut disida nabi ada yang sandi terkejut menerima amanah berat langan le disida Allah Subhanahu wa taala. Nikilah sebabnya kedatangan si malaikat Jibril melalui dalam mimpi pertama kali nisa datang wahyu langan di sida Allah Subhanahu wa taala. Maka datang kepadanya oleh malaikat di dalam waktu tidur menghabarkan padanya tiap-tiap barang yang akan jadi esok harinya. Le dalam tendokna di sida nabi atau masarena di sida nabi niki ta utus tabada isi malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril terperintah sida Allah Subhanahu wa taala lema jelo sani ngeni pendaida ya Rasulullah wahai Habibullah lema le jelo sani ngeni jadi dait sekenolah tanda kabaran atau cerita di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi malaikat Jibril. Maka dapat tiap-tiap hari barang yang dihabarkannya oleh malaikat itu dengan semata-mata. Nah sebab nikilah disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi segala macam kehidupan ikin di nara antara jak ketajut atau jak lemah semangat karena sebelum datang permasalahan niki sampun yang nanaon isi malaikat Jibril atas segala sesuatu saja terjadi ini siang hari niki. Maka demikian pula senantiasa waktu hingga itu biasa bertemu kepada malaikat di dalam segala mimpinya hingga masa 6 bulan lamanya. Terus menerus disida Nabi tetap yang kabar isi malaikat Jibril selama 6 bulan segala sesuatu peristiwa saja terjadi di siang hari niki tetap yang kabar tetap yang menawan isi malaikat Jibril melalui dalam mimpi niki. Maka datang padanya oleh Jibril alaihissalam di waktu jaganya di atas bukit Jabal Nur yang tersebut itu dengan katanya, Nasuhan sering bedait atau kerang berjumpa dan disida Nabi kita malaikat Jibril melalui dalam mimpi
Lain waktu niki suhasa 6 bulan langsunglah berdaya dalam keadaan sadar atau kita dalam keadaan meleng lah maraniki dana tekican malaikat Jibril berdaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihatkannya oleh Nabi Muhammad bahwa itu turun dari langit dengan segala keelokannya. Nah, waktu nikilah malaikat Jibril alaihi salam langsung serminan Siti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang hari di sini Nabi langsung serminan malaikat Jibril datang langan di langit sekeno abran bagus pakaian bagus ruang kegagahan lah malaikat Jibril saat datang di balik di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Muhammad engkau Rasulullah kepada sekalian makhluk. Sabda di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tengah jelu niki atau siang hari niki nikilah tahun langsung aparan malaikat Jibril saat bercakap-cakap di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata wahai Muhammad Habibullah kekasih di sini Allah subhanahu wa ta'ala sida terutus jadi rasul di balik seluruh makhluk di sini Allah subhanahu wa ta'ala marikilah bahasan malaikat Jibril dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku Jibril beserta diberi olehnya akan Nabi Muhammad suatu helai kain sutra bertatakan ratna mutu menikam daripada pengasih Tuhan. Nah, waktu niki dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung sejauh pakaian langali surga si malaikat Jibril pakaian niki tertatahkan ratna munikam sinta hias segala macam perhiasan surga lah isina hias pakaian satu jauhan langan le surga si malaikat Jibril di waktu niki. Maka dengan katanya baca oleh Muhammad maka berkata Nabi Muhammad aku tiada membaca sabda dalam keadaan sadar di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan mesari li waktu nikilah tahun ucapan si malaikat Jibril Iqra bismi rabbika ya Muhammad di kaji mantau baca kaji baca sekeno aparan jawaban di sini Nabi dibalik malaikat Jibril alaihi salam baca olehmu dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian makhluk. Walaupun marah niki jawaban di sini Nabi dan kekasih di sini Allah subhanahu wa ta'ala tetap doang malaikat Jibril alaihi salam berbahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya Muhammad baca dengan nama dengan asma Tuhanmu wahai Muhammad yang selapuna ya doang punya selapuan makhluk sekenalah ongkat bahasan malaikat Jibril langsung dibalik di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah permulaan Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sampun de pirangan langan para
alim ulama para tuan guru ceritaan tentang ayat pertama na terima si Nabi niki adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki lah pertama kali menerima wahyu di Nabi langan di Allah Subhanahu wa taala. Maka berpaling ke langit oleh Jibril alaihissalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan gemetar segala anggotanya. Suhan saat selesai aparan dakap di Nabi di si malaikat Jibril selesai na ucapan Nabi sasina suruh di Nabi dan si malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril alaihi salam langsung tulak di balik hadapan di Allah Subhanahu wa taala. Maka diminta olehnya akan selimut, maka lalu itu berselimut dari yang demikian itu. Waktu nikilah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut legar begigit saat nerima wahyu langan di Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, langsung oleh langan Jabal Nur di Nabi niki tendo atau masare di balik gedangnya di waktu niki. Maka datang pula padanya Jibril alaihissalam dengan katanya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Artinya, hei orang yang berselimut, bangunlah, olehmu sampaikan pada orang yang berisi Tuhanmu. Le waktu nasa dalam keadaan masari cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malik kedatangan si malaikat Jibril alaihi salam le malam niki. Nabi bahasa malaikat Jibril, dengan dalam keadaan tindo bersimut toes kane sogol sampean perintah desida Allah Subhanahu wa taala tipali selapuan umat manusia, ceritaan tentang perintah desida Allah Subhanahu wa taala sak kewajiban isi desida Allah Subhanahu wa taala kane harus disogol, harus ditues sampean api sak perintah desida Allah Subhanahu wa taala sekeno angkat malaikat Jibril sebab tiba desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takutkan orang-orang akan siksa api neraka jika mereka tiada menerima perintah Tuhan Rabbul Alamin. Wahai Muhammad Habibullah, kekasih desida Allah Subhanahu wa taala, mangkin niki desampean perintah desida Allah Subhanahu wa taala ceritaan tentang api neraka satau najak dakolo selaluan panjang sadik dili terima perintah wajib langan desida Allah Subhanahu wa taala. Marak niki lah bahasan malaikat Jibril di balik desida Nabi dari waktu niki. Maka lalu bangun Rasulullah SAW menyampaikan perintah Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan sapirangan Nabi bahasan malaikat Jibril, kemudian desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean Nabi sak amanahan atau wahyuan desida Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula yang beriman padanya daripada orang laki-laki, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia paling julu beriman dalam kalangan
pandangan mama hanyalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dengan mama paling pertama beriman nerima nabi sasina sampean sidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le waktu niki. Nah, saya jawab ke ini. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.